Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Rahma Agustin dari kelas 12 IPS 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat iman sampai saat ini. Di sini saya akan membuat video untuk tugas praktik bahasa Indonesia mengenai biografi B.J. Habibie. Alasan saya ingin membuat biografi tentang B.J. Habibie adalah untuk memupuk rasa kecintaan saya terhadap para pahlawan dan juga sebagai model inspirasi masa depan yang ada di dalam biografi B.J. Habibie. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, sekaligus Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukan Mr. Crack. Sejak ia menemukan rumus faktor Habibie, sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisah selengkapnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1950 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang sangat aktif bertanya, karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Untuk kalian yang belum tahu, sewaktu kecil, panggilan akrab di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudi. Habibie pertama kali bertemu dengan Ainun kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di SMA yang sama dengan Ainun karena keduanya sama-sama murid yang pintar. Guru SMA-nya juga teman-temannya menjodohkan mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB, namun hanya 1 semester saja. Sedangkan Ainun mudah mengejar mimpinya menjadi dokter dengan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen, atas biaya dari ibunya sendiri. Saat menjalani kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, ia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian berusia 28 tahun, Habibie meraih gelar doktor insinyur dari RWTH Aachen dengan predikat sum cum laude. Di usia yang masih terbilang muda, yaitu 31 tahun, Habibie mendapatkan gelar guru besar dari ITB. Di tahun yang sama pula, anak keduanya bernama Tariq lahir. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu Basah Schmidt Buch Aviation atau MBB, sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer dari tahun 1965 hingga 1973.
Atas kinerja yang luar biasa, ia pun dipercaya menjadi Direktur Teknologi di MBB selama 5 tahun. Sekaligus penasehat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB. Dialah salah satu orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. B.J. Habibie dikenal sebagai inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesar adalah pada teori perambatan kriteria atau crack propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik letaknya pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail, sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke tingkat atom. Inilah penemuan yang sangat besar dunia penerbangan sehingga ia mendapatkan julukan Mr. Crack, karena penemuan metode teorema dan de Habibie tersebut pada usia 37 tahun. Pada tahun 1973, Habibie harus pulang ke Indonesia atas mandat dan Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian ia menjadi penasehat Dirut Pertamina. Pada usia 40 tahun, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN atau Dirgantara Indonesia. 7 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di usia 50 tahun, tepatnya pada tahun 1986, ia bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia, Dirgantara Indonesia, memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi untuk kedua kalinya. Hingga tahun 1990 saat ia berusia 56 tahun, Habibie telah memiliki lebih dari 40 paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus di tahun tersebut. Habibie juga mendapatkan penghargaan Heather von Karaman. Ia juga menjadi seorang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi yang menjadikan kiblat penerbangan sipil dunia tersebut. Pada usia 57 tahun, pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia memimpin juga pesawat N250 dan sukses terbang di langit Nusantara. Namun, pesawat tersebut harus menunggu sertifikat layak terbang untuk dapat digunakan secara komersial termasuk diperdagangkan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, ia terpaksa harus menghentikan proyek andalan pesawat N250 karena krisis moneter. Di tahun populer, ia menjadi Wakil Presiden RI, mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI. Pada tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers di otonomi daerah. Di tahun yang sama pula, Timor Timur lepas dari Indonesia. Akhirnya, Habibie harus turun dari jabatan sebagai presiden. Setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah berjuang melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikomatik malignan, yaitu suatu kondisi gangguan psikologi yang disebabkan oleh sakit kehilangan orang terkasih, sehingga salah satu solusi obatnya yaitu adalah dengan menulis diari. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari dan juga setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun, yang sukses diperankan oleh Reza Rahadian dan juga Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya tanggal 11 September 2011 di Jakarta. Ia dimakamkan tepat di samping makam Ainun. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan mereka yang senantiasa berusaha.